Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yakni lebih khusus kepada hukum bacaan nun, mati dan tanwin. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah izhar halqi. Sebelum kita lanjut membahas tentang izhar halqi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang nun, mati, dan tanwin. Karena izhar halqi ini merupakan salah satu bahagian dari hukum bacaan nun, mati, dan tanwin. Ya, maksud dari hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu adalah ketika kita menemukan di dalam Al-Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham bigunna, kemudian ada idgham bila gunna, kemudian yang keempat ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Ini ada 5 ya, tapi ada juga yang mengatakan 4, karena yang mengatakan 4 itu idgamnya ini cuma satu. Nanti di pembahasan idgam mereka bagi menjadi idgham biguna dan idgham bila guna. Baik, kita masuk ke pembahasan inti kita pada channel ini, pada materi ini, yakni tentang izhar halqi. Izhar itu artinya jelas. Halqi adalah artinya tenggorokan. Huruf izhar halqi ada 6. Yang pertama, kita mulai dari bawah ya. Hamzah, ha, kemudian ha, kemudian ain, ghain, dan kha. Jadi maksudnya adalah apabila di dalam membaca Al-Quran kita menemukan nun suk atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, bertemu dengan salah satu huruf izhar, salah satu di antara ha, hamzah, ain, ghain, ha, dan kha, maka itulah hukum bacaan izhar, dan cara membacanya adalah jelas. Agar lebih mudah dipahami, kita masuk ke contoh, yaitu huruf hamzah. Di sini ada contoh man amana. Jadi cara membacanya jelas, nunnya jelas, man amana, jelas dan tidak berdengung ya. Apabila kita membaca man amana itu kurang tepat. Jadi yang tepat adalah man amana, man amana. Kemudian contoh yang kedua, wa in aradtum, wa in aradtum. Di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah. Itulah dia hukum bacaan izhar halqi. Dia harus dibaca jelas. Wa in aradtum, wa in aradtum. Selanjutnya kita pindah ke huruf yang kedua, yaitu huruf ha. Sebagai contoh, salamun hiya. Saya ulangi, salamun hiya. Jadi ada tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas, salamun hiya. Kemudian contoh kedua, fariqon hada, fariqon hada. Ada tanwin bertemu dengan ha, maka dibaca jelas. Lanjut ke contoh yang ketiga, minhad, minhad. Ada nun sukun bertemu dengan ha, minhad. Kita masuk ke huruf yang ketiga, yaitu huruf ain. Sebagai contoh, min ibadih, min ibadih. Nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian yang kedua, contohnya wasi'un alim. Ya, bukan wasaun di situ ya.
wasi'un alim. Wasi'un alim. Ada ain, ada tanwin bertemu dengan ain. Wasi'un alim. Huruf yang keempat yaitu ghain. Sebagai contoh, min ghillin. Min ghillin. Contoh kedua, wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Contoh ketiga, min ghairikum. Min ghairikum. Ya, huruf kelima adalah huruf ha. Sebagai contoh, man hamala. Man hamala. Kemudian contoh kedua, min hakim. Min hakim. Contoh ketiga, faman hajjaka. Saya ulangi, faman hajjaka. Faman hajjaka. Ya, huruf yang ke-6 yaitu kha. Sebagai contoh, latifun khabir. Saya ulangi, latifun khabir. Ya, contoh yang kedua, fa in khiftum. Saya ulangi, fa in khiftum. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ketika kita menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keenam huruf ini, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka itu hukum bacaannya adalah idhar halqi. Dan cara membacanya itu adalah dibaca jelas. Baik, itulah tadi pembahasan izhar halqi. Jadi untuk pembahasan nun sukun dan tanwin itu kita sudah rampung di izhar halqi. Selanjutnya masih ada 4 lagi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa. Dan untuk pembahasan ini akan dibahas pada video-video selanjutnya. Jadi tetap ikuti update dari channel ini. Itulah tadi pembahasan tentang izhar halqi. Untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kelanjutan dari materi ini, yakni tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa dan iqlab, maka silakan ikuti terus update dari channel ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang tidak sesuai menurut teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.